Oke, baik. Oke, saya, eee, me Ibu, saya mendatangi Ibu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Gun. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Bu Irma. Bagaimana nih kok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Gun. Oke, baik. Nah, mengingatkan ini, Bu, mengingatkan mana tahu Ibu terlupa pula kan, bahwasannya, Ibu akan, melaksanakan, eee, coaching ya kepada Pak Anggi. Betul ya, Bu, ya? Oh, siap siap. Ingat saya, Pak Gun. Nah, Alhamdulillah ya, ingat saya. alhamdulillah. Oke, baik. Nah, karena udah saya ingatkan, nah kira-kira nih Bapak Bu Irma, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu Irma? Di proses coaching nanti ya, Pak Gun. Mhm, Nanti kan Pak Gun akan mengobservasi saya ya. Saya mohon mhm. dibantulah nanti Pak Gun, memperhatikan proses coaching saya itu di bagian yang saya tuh kadang, nggak sabar gitu Pak Gun, nggak sabar berlama-lama mendengarkan coaching, terus kadang-kadang saya itu nyeletuk untuk memberikan solusi gitu. Sementara kan di coaching itu sebenarnya kita sedang mengembangkan kompetensi dari coaching kita kan, biar dia yang menemukan Oke, solusi untuk dirinya. Nah, saya tuh kayaknya perlu dikawal di bagian yang itu Pak Gun. oke. Nah, baik Ibu. Jadi, coba tegaskan sekali lagi Bu Irma. Jadi bagian mana nih nanti yang saya, ingin amati dari Bu Irma? Eee Biar saya lebih sabar, Pak Gun. Lebih sabar Oke, ketika sabar ya. mendengarkan. Oke, baik. Nah, karena Ibu tadi bilangnya sabar nih, sejauh ini bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kadang-kadang, Pak Gun, ketika ada sebuah permasalahan yang, saya pikir ini jadi jatuhnya judgement gitu ya ke coaching saya. Iya. Saya pikir ini permasalahannya tidak terlalu rumit, tapi kenapa dia itu berpikirnya sangat rumit. Nah, di keadaan Mmm, yang seperti ini tuh kadang-kadang saya itu secara tidak sengaja menawarkan solusi kepada si coachee, mmm, padahal kan sebenarnya kita ingin membangun potensi ya Pak Gun ya. Nah oke oke nah oke. saya pengen dikawal di bagian yang itu juga Pak Gun, menawarkan Oke solusi. Saya ini terlalu oke. baik nampaknya, gampang menawarkan Oke solusi oke. ke orang tuh. Oke oke, baik 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 baik. Nah, baiklah kalau gitu, jadi untuk di ini ya, berarti ya tadi ya, untuk, memberikan solusi ya, Ibu sering memberikan solusi. Iya, Oke, baik. Nah, dan kira-kira kurang nih, sabar apa nih mendengarkan Pak Gun. heeh, oke. Apa harapan Ibu nanti dari observasi yang kita lakukan ini secara bersama? Harapannya ya mungkin nggak serta-merta sih saya menjadi sangat sabar ya kan Pak Gun, tapi mungkin kalau sekarang itu saya ada di skala kesabaran 6, mungkin setelah nanti saya disupervisi adalah peningkatan Pak Gun, mungkin di angka Oke 7 atau 8 gitu. oke, baik. Baiklah kalau begitu Bu Irma, saya catat apa poin-poin yang akan Ibu Irma, berikan tadi, kemudian mudah-mudahan, proses coaching yang akan kita laksanakan besok berjalan dengan lancar ya Bu Irma ya. Amin. Makasih ya Pak Oke Gun sudah mau oke mensupervisi saya, mudah-mudahan oke. pengembangan diri saya bisa jadi lebih baik. Baik, saya izin keluar ya Bu Irma ya. Assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi makasih Pak Gun. Oke, sama-sama. Hari berikutnya, Assalamualaikum. supervisi ikut sabar Pak Anggi, Assalamualaikum. sabar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Anggi, Iya, silakan Bu masuk Irma, Pak Anggi. izin ya. Mhm. Boleh Wah saya ini minta waktu Ibu, Bu? oh boleh boleh, silakan silakan Pak Anggi, ada apa nih Pak Anggi? Saya merasa Ini senang nih hari saya mau cerita dikunjungi nih. Pak Anggi nih. Ya Pak Anggi, apa tuh? Saya mau cerita tentang apa yang saya alami nih Mhm ketika pelaksanaan supervisi kemarin sama pengawas, Bu. mhm Begini, Bu, saya mhm. baru saja mendapat teguran
dari kepala sekolah, ya, yang pengawas, yang apa namanya, dari pengawas yang melakukan supervisi di sekolah kemarin. Beliau kan supervisi saat saya ngajar. Pengawas sekolah itu melakukan supervisi nampaknya agak keberatan gitu saat saya ngajar. Karena kelihatannya saya ngajar tak pakai buku mengajar tanpa buku teks gitu. Nah, jadi saat saya mengajar dan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekeliling saya, ketika setelah selesai itu saya diingatkan sama beliau. Karena katanya saya tidak mengacu kepada kurikulum gitu. Namun kan saya kan maksudnya itu kalau saya sudah pakai tanpa buku, saya kan udah mengacu ke kurikulum gitu. Masalahnya ini kan tanpa buku gitu. Tanpa buku. Nah, ini saya kena tegur. Pengawas itu nampaknya ya kurang enak muka lah gitu. Mungkin terus memberikan laporan mungkin ya kepada kepala sekolah gitu. Oh, jadi hari ini Pak Anggi datang menemui saya ingin menyampaikan tentang bahwa Pak Anggi baru disupervisi oleh pengawas dan ternyata mendapatkan teguran dari pengawas dan juga kepala sekolah karena dianggap ketika mengajar Pak Anggi tidak sesuai kurikulum karena nggak bawa buku teks gitu ya Pak Anggi ya. Padahal kan saya udah sesuai dengan kurikulum ngajarnya Bu gitu. Udah sesuai dengan kurikulum. Cuman di pandangan pengawas dan kepala sekolah, Pak Anggi tidak sesuai kurikulum karena ketiadaan buku teks tadi, gitu ya Pak Anggi ya. Jadi apa yang Pak Anggi harapkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, yang saya harapkan tentu gimana ya, solusi lah mungkin gitu dari permasalahan yang saya hadapi agar nanti pas jumpa sama beliau saya tidak merasa gimana karena dia kan tampaknya kurang kesal atau gimana, kesal ya sama saya gitu karena saya tak ya ngajar itu nggak pakai buku teks gitu, tapi maunya dia itu pakai buku teks gitu Bu. Jadi ketika Pak Anggi mengajar di dalam kelas dan itu adalah waktu ketika Pak Anggi disupervisi dan ternyata pengawas mendapati Pak Anggi tidak pakai buku teks. Lalu setelah kejadian itu keluar dari kelas, pengawas bermuka tidak senang terhadap Pak Anggi. Begitu juga dengan kepala sekolah, gitu ya Pak Anggi ya? Mungkin kepala pengawas tadi udah nyampe ini kepada kepala sekolah gitu Bu. Udah gitu. Oh, berarti keadaan itu kapan terjadinya Pak Anggi? Ya baru kemarin Bu, pas pelaksanaan. Baru kemarin. Baru kemarin. Dan Pak Anggi jadi merasa tidak nyaman karena keadaan itu ya sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Jadi kepala sekolah juga udah gimana dengan mungkin ya pastinya udah disampaikan ya sama pengawas kepada kepala sekolah. Jadi saya nggak ada di sekolah saat sekarang ini dan masuk ke dalam kelas itu jadi nggak nyaman juga gitu. Dan dari kemarin sampai hari ini Pak Anggi jadi merasa tidak nyaman gitu ya? Iya, nggak bisa tidur malah ini. Jadi karena tidak nyaman, Pak Anggi datang untuk menemui saya dan berharap nanti dari perbincangan kita ini ada solusi yang menyenangkan buat semua orang dan Pak Anggi bisa merasa nyaman gitu ya Pak Anggi ya. Nah, ini kan dari kemarin sampai hari ini Pak Anggi tuh merasa tidak senang ya, tidak nyaman, tidak enak, sampai nggak bisa tidur, jangan-jangan nggak enak makan juga gitu. Betul, Bu. Tentunya ada yang harus diperbaiki ya kan Pak Anggi ya? Iya, betul. Nah, menurut Pak Anggi kira-kira apa yang akan Pak Anggi perbaiki sehingga keadaan ini bisa menjadi enak dan nyaman buat Pak Anggi? Oke, Bu, terima kasih. Ya, mungkin bukan kalau ya. Kemarin itu kan udah dapat teguran ya, udah disampaikan sama pengawas tersebut sama kepala sekolah bahwasanya saya tidak sesuai dengan kurikulum karena saya tidak menggunakan buku teks. Mungkin solusinya ke depan agar beliau ini atau pengawas ini merasakan enakan dan kepala sekolah meninjau juga, mungkin saya ke depannya akan menggunakan buku teks untuk proses pembelajaran agar memang menurut dia nanti mengacu kepada kurikulum gitu. Namun yang jadi pemikiran saya sekarang ini kan pengawas sekali-sekali nih datangnya, ya jarang jumpa sama kita di sekolah. Betul. Jadi, apa ya? Bagaimana supaya dia pas jumpa kita lagi itu nyaman, wajahnya fresh lagi kepada kita gitu Bu. Ini
kalau perbaikan ini mungkin bisa kita perbaiki di dalam kelas gitu. Namun kan untuk gimana nih kiatnya untuk apa namanya itu cara pandang dia kepada saya baik lagi gitu. Berarti Pak Anggi berharap nanti pandangan pengawas ke sekolah itu kepada Pak Anggi berubah gitu ya. Dan Ya, Pak Anggi ingin memperbaiki hubungan itu betul, ya. betul, Nah, Pak betul. Anggi ingin kira-kira apa yang Pak Anggi bisa lakukan agar si pengawas sekolah ini ketika nanti kunjungan berikutnya ke sekolah dan menemui Pak Anggi itu sudah dalam keadaan baik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan atau siapa yang mungkin bisa membantu Pak Anggi? Mungkin ini mungkin yang terbesit dalam kepala saya atau ide saya mungkin ya, Bu. Mungkin saya akan jumpai kepala sekolah terlebih dulu, Bu. Saya jumpai kepala sekolah, mungkin saya sedikit menurunkan ego saya, ya. Apakah memang ada kesalahan saya di sana, saya minta maaf kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Terus saya meminta bantuan dari kepala sekolah untuk menjumpai atau meminta izin saya untuk berbicara dan berkomunikasi langsung dengan pengawas tersebut. Mungkin saya langsung deh minta maaf atas kesalahan saya kepada Masya beliau. Allah. Alhamdulillah. Ya berarti sebenarnya sekarang Pak Anggi udah tahu gimana caranya untuk mengubah ketidaknyamanan yang Pak Anggi rasakan gitu ya. Betul, Bu. Pak Anggi mungkin berencana untuk bertemu dengan kepala sekolah dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kemarin pengawas tidak nyaman ketika mensupervisi Pak Anggi gitu ya. Nah, kira-kira kapan Pak Anggi akan menemui kepala sekolah? Nah, kepala sekolah kan sekarang berada di luar nih, Bu, besok mungkin masuk. Jadi pas kepala sekolah masuk besok pagi itu saya sebelum masuk kelas saya harus jumpai kepala sekolah terlebih dahulu gitu. Agar masalah ini tak berlarut-larut dan bisa Betul. diselesaikan dengan pengawas gitu, Bu. Berarti Pak Anggi sudah akan berencana untuk cepat-cepat nyegat kepala sekolah nih besok Betul. ya? Nah, jadi rencana saya itu udah ada. Sekarang ini saya mau memantapkan hati saya, makanya saya jumpa sama Bu Irma dulu nih. Oh gitu, Masya Allah. Berarti keadaan kemarin yang tidak nyaman, kebawa, kepikiran sampai sekarang Pak Anggi, dan berharap dari diskusi kita ini nanti Pak Anggi akan mendapatkan titik cerah bagaimana untuk bisa memperbaiki hubungan dengan pengawas dan ketika nanti beliau datang lagi ke sekolah, keadaan itu sudah berbalik menjadi aman, tenang, dan nyaman gitu ya Pak Anggi ya. Jadi kita nggak ada kepikiran lagi, kita masuk ke dalam kelas enjoy, jumpa kawan-kawan enak, jumpa kepala sekolah nyaman ya. Masya Allah, Pak Anggi ini memang benar-benar guru hebat. Keadaan tidak nyaman memang harus diubah jadi hal yang baik, tenang, dan nyaman. Dan sepertinya ide Pak Anggi itu adalah ide yang sangat brilian, menemui kepala sekolah, menyampaikan hal-hal yang Pak Anggi tidak nyaman, dan nanti mungkin kepala sekolah bisa membantu Pak Anggi. Gitu kan Iya, betul. pemikirannya Pak Anggi ya? Oh, Pak Anggi akan menemui kepala sekolah besok pagi. Siap. Ya, dan akan menyampaikan yang tadi Pak Anggi bilang untuk bisa memperbaiki hubungan dengan pengawas gitu. Iya. Mudah-mudahan rencana Pak Anggi berjalan dengan lancar ya, dan mudah-mudahan besok pagi Pak Anggi bisa langsung ketemu dengan kepala sekolah dan menyampaikan maksud Pak Anggi. Nanti setelah ketemu Bapak kepala sekolah kira-kira masih mau ketemu dengan saya lagi nggak? Iya pastilah Bu, masih banyak nih yang Masya saya Allah. yang namanya masalah kita itu kan nggak apa ya, dalam terbentur dalam sebuah masalah itu kita butuh teman cerita loh Bu, gitu. Ya, betul sekali. Alhamdulillah walaupun ini bentuknya obrolan santai, tapi ini adalah praktik coaching yang sebenarnya gitu. Dan Siap. dari pembicaraan kita ini Pak Anggi sudah mendapatkan titik temu, ke mana seharusnya Pak Anggi memulai langkah untuk memperbaiki ketidaknyamanan yang dirasakan Pak Anggi. Saya doakan semoga besok Pak Anggi bertemu dengan kepala sekolah yang direncanakan berjalan dengan baik dan lancar. Kira-kira kalau 2 hari lagi kita ketemu lagi, bisa Pak Anggi? Siap Bu, saya siap jumpa Ibu 2 hari lagi. Baik, 2 hari lagi nanti kita ketemu lagi di sini ya Pak Anggi Saya ya. akan menceritakan hasilnya bagaimana nanti. Masya Allah, semangat Pak Anggi, Siap Ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Oke, Nah, mungkin itu terima aja kasih Ibu, Pak terima Anggi. kasih, sama-sama Ibu, makasih Ya. banyak atas bantuannya. Ya, sama-sama Pak Anggi. Saya juga bahagia Pak Anggi mau berbagi cerita dengan saya dan mudah-mudahan cerita kita ini bisa menjadi jalan dan titik cerah buat Pak Anggi. Semangat ya Pak Anggi, Siap tetap Ibu, jadi terima guru kasih Ibu atas hebat. waktunya. Keesokan harinya. Oke. Saya bertanya lagi nih ya sama Bu Irma ya. Siap. Oke, baik. Eh, Bu Irma, Ya Pak Gun. bagaimana Bu Irma menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi pada saat coaching? Gimana ya Pak Gun? Sepertinya sih saya sedikit lebih sabar daripada sebelumnya. Sedikit lebih sabar ya Bu ya. Sedikit ya Pak Gun, tapi nggak Oke, tahu bagaimana di pandangan Pak Gun, tapi rasanya oke baik. saya udah sedikit dan benar-benar mengidentifikasi apa yang terjadi dengan Pak Anggi, sehingga Pak Anggi bisa flashback ingatannya, apa yang terjadi kemarin dan apa yang membuat dia jadi resah dan gelisah. Dan kayaknya saya tidak memotong Pak Anggi ketika bercerita. Mungkin itu sebuah peningkatan yang baik sih buat saya, menurut saya Pak Gun. Bagaimana kok bisa Ibu menilai diri Ibu seperti itu? Karena saya bisa mendengarkan Pak Anggi sehingga Pak Anggi selesai bercerita. Oke, baik. Boleh Ibu saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Oh, Masya Allah, tentu boleh dong Pak Oke. Gun. Jadi saya mengamati tadi pada saat pelaksanaan coaching, memang semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Ibu Alhamdulillah, Masya Allah. ya, dan itu memang sudah sesuai dengan standar yang telah kita sama-sama pahami di awal gitu ya Bu ya. Gimana nih perasaan Ibu mendengar komentar saya? Senang sekali Pak Gun, lega saya. Oke. Terima Nah, kasih ya Pak tapi Bu, Gun sudah heeh, memberikan pandangan baik tentang saya gitu. tapi juga ada yang saya lihat tadi yang masih perlu di stop sedikit Ibu gitu ya. Misalnya tadi saat Ibu mendengar melaksanakan atau memberikan tanggung jawab kepada Pak Anggi itu tadi Ibu terlalu lama menekankan yang harus dilakukan Pak Anggi sehingga Pak Anggi mengangguk-angguk gitu ya. Mungkin itu yang yang saya Oh gitu ini ya, tadi berarti ingin masih saya kurang sabar perhatikan. saya ya Pak Gun ya? Nah, bagaimana nih menurut pendapat Ibu? Karena di sesi akhir tadi Ibu terlalu banyak terlalu banyak ngomong kan daripada Pak Anggi gitu. Gimana menurut Ibu, pendapat Ibu? Itu sebenarnya bentuk reminder sih kalau dari saya Iya, ya, dari sisi coach gitu. oke, Reminder bahwa ini langkah-langkah yang udah dipilih dan ini yang akan dilakukan. Saya ungkap balik biar beliau ingat tadi beliau mengatakan itu gitu. oke, nggak apa-apa sih, Siap Bu. siap, masukan Nah yang baik kira-kira Pak nih Gun. iya, nah kira-kira nih untuk tindakan, rencana aksi selanjutnya gimana nih? Mmm, Allah bisa karena biasa ya Pak Gun ya. Mungkin Heeh saya heeh, coaching-nya itu masih gagap lah, masih kagok kayak gini tuh karena belum sering mhm, dilakukan gitu. Mungkin kalau nanti sering-sering melakukan mungkin saya akan lebih lancar, lebih luwes, lebih enak lah gitu ngobrolnya. Tadi aja dengan Pak Anggi itu sudah enak banget ngobrolnya gitu ya. Mungkin kalau saya sering-sering coaching dengan teman-teman rekan-rekan guru yang lain akan bikin saya itu bisa lebih luwes lagi gitu. mmm. Kemudian, kapan nih kira-kira Ibu, eee, akan melakukan coaching lagi nih untuk meningkatkan, performan Ibu?
pada area-area tertentu yang sudah kita bicarakan ini? Pengennya sih saya tuh, latihan coaching tuh di sela-sela jam ngajar ya, Pak Gun, ya. Nanti kalau misalnya, ada jam kosong yang saya nggak ada ngajar, kan di ruang guru itu ada guru-guru lain, ya mungkin saya bisa praktek kecil-kecilan dululah. Mungkin dengan case-case yang, receh-receh gitu, yang terjadi setiap hari di sekolah, misalnya penanganan sama anak-anak, mungkin kayak gitu, Pak Gun. Baik. Nah, sekarang, hasil pengamatan, saya terhadap kegiatan coaching yang Ibu lakukan ini sudah, saya tuangkan di dalam form supervisi akademik ya, Bu, ya. Makasih banyak, Oke, Pak Gun. nanti Ibu bisa akses, kemudian saya berikan filenya ya, Bu, ya. Siap, makasih banyak, Pak Oke. Gun. Nah, sebagai penutup nih, Bu, kira-kira menurut Ibu, apa nih yang Ibu dapatkan dari proses ini? Segala sesuatu itu memang harus diulang, karena sesungguhnya hidup kita ini adalah pengulangan dan gitu, kalau kita sering mengulang kan lancar kaji karena diulang. Nah, ini memang benar-benar terjadi bahkan dalam setiap sesi pembelajaran ya. Kita guru-guru juga masih harus belajar, termasuk teknik coaching ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi kita tidak pernah benar-benar menerapkannya versi, alur yang sebenarnya gitu, yang bisa memang membimbing dan membuat kompetensi coaching, dan kompetensi dari coaching kita itu benar-benar tersalurkan secara maksimal gitu. Nah mungkin ini bagian permulaan gitu Kak Gun, dari diri saya, bahwa saya harus memulainya dari diri saya dari sekarang dan mudah-mudahan ke depannya jadi lebih mudah, karena kalau kita sering-sering melakukannya jadi lancar, jadi menyenangkan buat orang Oke, lain. baik. Terima kasih Ibu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gun atas supervisinya hari ini, sudah Sama-sama. menyampaikan hal-hal berkenaan dengan saya dan mudah-mudahan yang baik bisa terus jadi lebih baik, yang belum baik insya Allah saya perbaiki. Makasih banyak ya Pak Gun. Sip.